setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas
atas berkat-Mu dan atas kekuatan yang telah Kau berikan kepada adik-adik-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah segala minggu pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami pada hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Kau boleh berkati adik-adik yang berada di rumah ya Bapa. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan juga sempurna atas kehidupan adik-adik-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Yang kita percaya di bulan yang baru, di minggu yang baru, kita masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, kakak mau undang nih adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita ada gerakan nih, pasti tahu dong lagu KASIH. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk gerak semua ya. Kita mau angkat satu pujian KASIH.
Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai sharing firman Tuhannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar hanya Engkau sajalah yang berkata-kata melalui kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, agar dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan pada kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Damai sejahtera yang mantap ada di tempat ini. Ya. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Masih semangat kan ibadah online-nya? Ya dong, harus semangat terus. Kakak-kakak sekolah minggunya juga semangat-semangat. Adik-adik di rumah nggak boleh kalah semangat dong. Iya dong. Ya, hari ini Kak Daniel di sini mau sharing, mau berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, apa sih yang mau kakak bagikan pada pagi hari ini? Ya, jadi pada pagi hari ini Kak Daniel mau cerita, mau berbagi sedikit dengan adik-adik tentang Allahku Maha Pengampun. Jadi adik-adik tahu dong, kita mempunyai Allah yang Maha. Maha itu adalah yang paling, yang yang nomor satu, yang intinya itu yang paling. Berarti kalau dia udah Maha Pengampun, dia adalah yang paling mengampuni, yang sangat nomor satunya dalam mengampuni. Kita mempunyai Allah atau Tuhan kita itu adalah Maha Pengampun. Jadi gimana cara Tuhan dalam mengampuni kita? Intinya di sini kita udah tahu nih, di mana Allah kita itu Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan nih, bagaimanapun adik-adik di rumah nih, jangankan kita meminta, kita belum meminta aja Tuhan udah memberikan pengampunan kepada kita adik-adik. Nah, inti dari yang mau kakak sampaikan hari ini adalah memahami keberadaan Allah dalam memberikan pengampunan kepada manusia. Nah, di sini kita mau belajar untuk sadar di mana kita udah punya Allah kita yang Maha Pengampun. Terus bagaimana cara kita untuk meresponi atau menanggapi di mana Allah kita itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Nah, di sini tadi kita mau baca pertama nih Alkitab kita. Kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya di rumah. Buat adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong papahnya atau mamahnya atau kakaknya untuk bacain. Tapi di sini nanti juga kakak akan bacain. Jadi adik-adik yang belum bisa baca jangan takut. Nanti kakak akan bacain buat adik-adik. Nah, di sini kita mau buka Alkitab kita di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ya, dibuka Alkitabnya. Kakak di sini juga buka Alkitabnya ya. Ya, disiapin Alkitabnya, alat tulis yang mau nyatet disiapin alat tulisnya, disiapin buku catatannya. Nanti bisa dicatat buat dibaca lagi. Nah, sekarang kita mau buka di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Amin. Udah ketemu semua? Udah ketemu belum? Kakak gak denger nih.
Oh iya, kita nggak deket-deketan. Ya, kakak yakin adik-adik udah pada ketemu dong. Ayatnya udah pada dapat semua. Ayatnya kakak bacain buat adik-adik. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini di Roma 3 ayat 23 sampai 24 ini dikatakan kita nih manusia itu sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau misalnya kita udah berbuat dosa nih adik-adik, kita itu udah kehilangan kemuliaan Allah, di mana tadinya kita sudah diberikan kemuliaan Allah kepada kita, tapi kita kehilangan itu adik-adik. Karena itu tadi kita sudah berbuat dosa, kita sudah tercemari dengan yang namanya dosa. Kalau misalnya adik-adik misalnya ngelihat nih depan rumahnya nih, misalnya ada tempat sampah di depan rumah adik-adik, atau adik-adik pernah ngeliat tempat sampah. Nah, atau tempat yang orang-orang sering buang sampah sembarangan. Kalau misalnya adik-adik perhatiin, sebelumnya tempat itu tuh bersih adik-adik. Tapi begitu ada satu orang yang buang sampah di situ, terus ada 2, 3, nambah lagi 4. Jadinya gimana adik-adik? Tempat itu jadi jelek kan, jadi nggak bagus, jadi bau, jadi kotor, jadi banyak sampah di situ. Nah, begitu juga dengan kita yang tadinya kita itu sudah baik adanya adik-adik. Kita disebutkan di sini kita memiliki kemuliaan Allah, tapi kita sudah kehilangan kemuliaan Allah itu adik-adik. Karena apa? Karena dosa itu. Karena ibaratnya tadi kita sudah dicemari dengan yang namanya dosa. Dosa ini ibaratkan sampah adik-adik. Kakak ibaratkan seperti sebuah sampah. Kita masukin ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita. Ya, di situ hidup kita udah enggak bagus lagi adik-adik. Tapi di ayat 24-nya dikatakan apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kita kan tahu nih adik-adik, belum lama kita juga merayakan yang namanya Paskah. Kita pada saat itu kita tahu Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Tuhan telah menebus kesalahan-kesalahan kita di kayu salib. Nah, di situ dikatakan bahwa karena kasihnya, karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu dia adik-adik, kita sudah ditebus dengan cuma-cuma adik-adik, agar kita mendapatkan kembali kemuliaan Allah itu. Nah, itu dia tadi yang mau kakak sampaikan tentang Allah kita yang maha pengampun. Jadi bagaimanapun kita berbuat dosa adik-adik, bagaimanapun kita melakukan kesalahan, Tuhan kita itu selalu mengampuni kita. Tapi bukan berarti Tuhan itu selalu mengampuni kita bebas dong. Misalnya sekarang kita berbuat dosa, terus besok nanti siang kita minta pengampunan nih kepada Tuhan nih. Habis itu nanti sorenya kita berbuat dosa lagi, terus malamnya kita minta pengampunan lagi. Enggak gitu juga adik-adik. Kakak mau ngajak adik-adik untuk nginget kembali nih kisah tentang Rasul Paulus. Sedikit inti dari kisah Rasul Paulus, di mana
Dulu Rasul Paulus itu pernah punya salah pengertian adik-adik. Pernah mempunyai salah pemahaman tentang Tuhan Yesus, di mana Rasul Paulus itu adalah orang yang ingin membunuh, ingin menghabisi Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan semua pengikut-pengikutnya. Jadi dulu tuh Rasul Paulus itu orang yang paling sangat ingin membunuh Tuhan Yesus dan para pengikut-pengikutnya. Itu karena adanya kesalah pemahaman yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Jadi ketika Rasul Paulus benar-benar mengerti dan mau memberikan diri untuk mengenal siapa Tuhan Yesus, Rasul Paulus berubah adik-adik, dari yang tadinya nih adik-adik nih ingin membunuh, ingin menghabisi, ingin membunuh semua murid pengikut Yesus dan juga ingin membunuh Yesus, menjadi salah satu pengikut Yesus yang paling setia adik-adik. Coba adik-adik bayangin bagaimana perubahannya. 180 derajat adik-adik. Yang tadinya dia itu misalnya ngadepnya ke sini, ke depan, dia muter adik-adik. Muter 180 derajat, jangan 360 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi adik-adik. Jadi dia itu 180 derajat. Yang tadinya dia itu salah jalan, dia itu melakukan putar balik adik-adik. Dia melakukan putar balik di dalam hidupnya karena dia sudah mengenal yang namanya Tuhan Yesus dengan baik adik-adik, dimana dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Jadi Rasul Paulus beralih dari yang ingin membunuh Tuhan Yesus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia adik-adik. Dia selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia selalu melakukan kebaikan. Yang tadi adik-adik, dia adalah seorang yang ingin membunuh. Dari ingin membunuhnya saja dia itu sudah berdosa adik-adik. Berarti kalau misalnya dia itu pernah berkata ingin membunuh Yesus dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, berarti di situ Rasul Paulus sebelumnya adalah orang yang tidak takut akan dosa adik-adik. Tapi ketika Rasul Paulus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mau memberikan diri untuk mengenal Tuhan Yesus, Rasul Paulus berubah menjadi orang yang takut akan dosa adik-adik. Nah, kalau misalnya kakak mau ngajak adik-adik untuk buka nih satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kakak buka, adik-adik yang udah bisa baca boleh buka Alkitabnya di 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, kakak bacain buat adik-adik. Amin, udah ketemu semua? Ya, kakak bacain 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini adik-adik yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang dapat kita teladani, yang dapat kita kerjakan.
Rasul Paulus pernah berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ketika kita mau berada di dalam Kristus Yesus, jadi kita mau memberikan diri kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus, kita harus menjadi ciptaan yang baru adik-adik. Ciptaan yang baru ini berarti kalau misalnya dikatakan sesuatu yang baru, kita harus memulainya dari nol adik-adik. Dan ketika kita memulai dari nol itu, kita nggak boleh lagi yang namanya melakukan apa yang sebelumnya pernah kita lakukan adik-adik. Contohnya, misalnya kakak mau nanya nih, ketika kita sudah hidup baru, kita dikatakan di sini ketika kita jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita mau menjadi ciptaan yang baru, kira-kira menurut adik-adik apa sih yang harus kita lakukan? Apa? Ayo. Yang paling pertama, kita gak boleh ngelakuin lagi yang namanya dosa. Nah, kita gak boleh ngelakuin dosa apapun itu adik-adik. Dosa mau dibilang, tapi kak ini kan misalnya adik-adik bilang adik-adik berbohong nih, tapi berbohongnya itu adik-adik bilang untuk kebenaran. Gak ada alasan berbohong untuk kebenaran adik-adik. Yang namanya berbohong itu sudah dosa. Jadi mau sekecil apapun itu, mau seringan apapun itu menurut adik-adik, yang namanya dosa itu bobotnya tetap sama adik-adik. Mau kecil, mau besar, sama, tetap dosa. Jadi ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita harus mau memberikan diri kita untuk lepas dari yang namanya dosa. Nah, belajar dari ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kalau misalnya kita itu mau berubah berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin? Yang pertama itu adalah kita harus selalu berada di dalam Kristus. Yang tadi, yang pertama dikatakan, jika di 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Nah, ini kita harus berada di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mau berubah nih adik-adik, kita harus berada di dalam Kristus Yesus. Berada di dalam Kristus Yesus itu gimana sih adik-adik? Berada di dalam Kristus Yesus itu kita memberikan diri kita untuk berada di dalam tuntunan firman Tuhan. Kita harus selalu mengikuti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Ketika kita mau melangkah, ketika kita mau melakukan sesuatu, semuanya itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dia yang pertama. Kita harus berada di dalam Kristus. Yang kedua, kita harus bersedia untuk diproses supaya menjadi ciptaan yang baru. Nah, kita harus bersedia untuk diproses adik-adik. Yang namanya proses itu gak ada yang namanya sesuatu yang instan. Indomie aja gak instan adik-adik, walaupun namanya mie instan, tapi dia tetap membutuhkan yang namanya proses. Gak ada yang tiba-tiba tring berubah gitu adik-adik, gak ada.
Jadi kita harus mau yang memberikan diri untuk diproses supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Kita harus harus mau berdamai dengan Allah. Adik-adik, kita harus kita meminta pengampunan, adik-adik. Jadi yang sebelumnya kita itu misalnya di rumah nih adik-adik, kalau misalnya di nasihatin sama orang tua nih, kita ngelawan, kita nggak mau dengerin. Apa sih mah? Apalagi kalau misalnya kita sampai ngelawannya bikin hati orang tua kita sakit, tanpa kita sadarin, di situ kita memberikan diri kita untuk dituntun iblis. Kita memberikan diri kita untuk dituntun oleh yang namanya dosa, adik-adik. Nah, kalau misalnya kita mau berubah, kita harus mau dituntun oleh firman Tuhan. Kita harus berdamai dengan Allah. Kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus kalau misalnya kita sudah banyak melakukan dosa-dosa. Tapi bukan itu dia tadi, bukan cuma kita meminta pengampunan, tapi kita harus melakukan yang namanya perubahan. Kita harus berdamai, kita berjanji kepada Tuhan Yesus dan kepada diri kita sendiri nih, kita nggak mau lagi melakukan yang namanya dosa, melainkan kita akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik bisa menerima apa yang sudah kakak sampaikan pada pagi hari ini. Jadi tinggal kita meresponi apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Ketika kita sudah mendapatkan Allah yang Maha Pengampun, dan di situ bagaimana cara kita untuk selalu memberikan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak kira cukup sekian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang mengurapi hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan Yesus, biar mereka dapat menjadi ciptaan yang baru Tuhan Yesus. Mereka dapat meresponi apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang selalu memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang telah memberikan tenaga mereka, telah memberikan waktu mereka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik, kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan juga Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memberikan kesehatan kepada kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memberikan tuntunan kepada hidup kami Tuhan Yesus. Dan juga Engkau yang selalu melindungi kami dari penyakit, dari mara bahaya, dari roh jahat Tuhan Yesus, dari iblis-iblis yang ingin mengganggu hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jangan kemana-mana lah dulu ya adik-adik, masih ada lanjutannya dari kakak sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya, selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa minggu depan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kak Daniel untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang aku mau menyampaikan sedikit warta. Jangan lupa minggu depan ada ibadah sekolah minggu lagi, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 jam 9 pagi. Nah, adik-adik jangan lupa lagi ya untuk minggu depan beribadah lagi. Nah, bagi adik-adik juga yang ingin memberikan persembahan, boleh minta tolong mama atau papanya, boleh transfer ke nomor rekening di bawah ini, atau boleh pakai QR yang ada di samping. Jangan lupa juga nih, boleh minta tolong mama atau papanya foto adik-adik saat beribadah ya. Nanti fotonya boleh di-share di grup. Sekarang kita mau tutup ibadah kita mau doa berkat, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Shalom adik-adik, gimana? Sudah diberkati dengan pujian dan bahkan firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu? Kita tetap setia, minggu depan kita kembali lagi ibadah dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita kedangkan tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, mari ikut. Kita akan tutup dengan doa berkat. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, bersama pengurapan dari Roh Kudus, turun atas adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata, amin, amin, amin. Kita tetap setia, kita berjumpa minggu depan, dalam jam dan waktu yang sama, jangan sampai tidak ikut ibadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Cuit-cuit kubidu dam-dam, Shalalala, cuit-cuit kubidu dam-dam. bersuka cita, Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Cuit-cuit kubidu dam-dam, shalala, cuit-cuit kubidu dam-dam, bersuka cita. karena Tuhan Cinta saya, cinta kamu, cinta semua, karena Tuhan